Petualangan dimulai bukan sedari kaki gunung, melainkan dari saat roda kendaraan menggerus jalan yang rusak. Di antara jauhnya jarak dan ketidakpastian situasi, tekad pun diuji. Tapi jangan mundur, karena keindahan terbaik selalu menunggu di ujung perjalanan yang paling sulit. Seharusnya ekspedisi jalur sunyi gunung keempat dilaksanakan oleh saya, Fiersa Besari, dan Misbahuddin, sang juru ahli sekaligus juru kamera, seminggu sebelumnya. Tapi karena suatu tragedi terjadi ketika pendakian ke Indonesia Timur beberapa waktu lalu, akhirnya saya memutuskan untuk mengundur ekspedisi ke hari ini. Takutnya kalau waktunya berdekatan, saya belum siap secara mental. Untungnya Misbah mengerti dan setuju untuk mengundur. Sekitar jam 3 pagi, kami packing barang-barang, kemudian berangkat dari Bandung ke Bandara Soekarno-Hatta menggunakan travel pukul 4. Langit masih gelap tatkala mobil menggerus aspal jalanan. Tapi tidak lama sebelum akhirnya terang. Yang terang langitnya, bukan kepala botak saya. Mungkin mengejutkan bagi beberapa darimu melihat penampilan saya yang biasanya sedikit gondrong, kini plontos. Hal tersebut merupakan nazar karena sudah berhasil mencapai sesuatu yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Kelak, dirimu akan mengetahui dengan sendirinya. Kami tiba di bandara pukul 7. Penerbangan masih lama, sekitar 10 pagi. Tapi lebih baik datang lebih awal. Tahu sendiri kan, penumpang pesawat tidak boleh telat. Yang boleh telat cuma maskapainya. Bukankah kita terbiasa seperti itu? Hehe. Lantas kemana tujuan kami kali ini? Ke sebuah gunung yang bernama Bondang. Gunung Bondang terletak di Kalimantan Tengah, tepatnya di sebuah kabupaten bernama Murung Raya. Bagi saya sendiri, memikirkan akan mendaki gunung di daerah Kalimantan selalu memberikan sensasi unik. Sebuah debaran keras di jantung dan rasa takut yang menagih. Kali ini perasaan tersebut diamplifikasi dengan rumor bahwa Gunung Bondang terkenal dengan mitos dan mistisnya. Bisa dibilang, selain kaya akan hewan endemik dan tanaman khas, gunung ini juga memiliki masyarakat desa dengan akar budaya yang kuat. Berdua tiba di Palangkaraya sekitar pukul 12 siang. Langsung dijemput oleh seseorang bernama Indra Setiawan. Indra sudah berkoordinasi dengan Misbah beberapa hari terakhir. Di sela-sela obrolan, Indra berucap nanti setiba di desa akan ada beberapa ritual adat yang harus kami laksanakan sebelum dan sesudah pendakian. Wah, kata-katanya membuat saya penasaran. Ritual semacam apa? Sehari-hari Indra merupakan guide sekaligus pemilik tur operator untuk Tanjung Puting dan perjalanan Kalimantan pada umumnya. Selain itu, dirinya juga punya usaha toko yang melayani jual beli dan juga penyewaan alat-alat outdoor. Benar-benar totalitas berkegiatan di alam.
Dengan menggunakan kendaraan Indra, kami bertiga melaju dari Palangkaraya menuju Muara Teweh. Bukan perjalanan singkat, butuh 6-8 jam sampai tiba di tujuan. Perjalanannya jangan harap dihiasi aspal mulus khas ibu kota. Jalanan laksana ombak, mengocok perut. Saya tidak menyangka, salah satu syarat menjadi petualang adalah harus kuat menahan mual. Bang, Ya, berarti dari Palangkaraya kita langsung ke mana nih, Bang? dari sini kita langsung ke Muara Teweh. Jadi Muara Teweh? Muara Teweh ya. Nah, Muara Teweh perjalanan berapa jam dari sini? sekitar 7-8 jam kita lewat Kota Bontok nanti mutar 8 jam, oke lah. ya Lewat jalur darat ya, Bang, berarti? jalur darat gitu. Muara Teweh itu udah masuk Barito Utara? Ya, Muara Teweh, Barito Utara. Terus destinasi kita nih di Kabupaten Murung Raya namanya. Murung Raya. Terkadang kami juga mendapati aspal bolong. Karena Kalimantan terkenal dengan aliran sungainya yang besar, kami juga mesti melewati beberapa jembatan. Oh ya, Muara Teweh ini juga bukan ujung perjalanan ya. Dari sana kita harus berkendara 6-8 jam lagi menuju desa terakhir. Tapi itu dipikirkan nanti saja, di hari berikutnya. Perjalanan panjang di Kalimantan Tengah bukanlah hal mengherankan. Bagaimana tidak? Jika kita googling apa provinsi terbesar di Indonesia, jawabannya adalah Kalimantan Tengah. Luas wilayahnya mencapai 153.564,50 km persegi. Itu yang terdata ya. Dulu sebelum dimekarkan, Papua menjadi provinsi terbesar di Indonesia. Sekarang lain cerita. Di beberapa titik dengan jalanan yang teramat rusak, kami mendapati pungli. Ternyata problem ini bukan hanya ada di kampung halaman saya, tapi sampai ke pelosok negeri. Maksud saya problem jalanan rusak ya. Hehe. Pukul 9 malam kami tiba di rumah kawan yang pernah mendaki bersama saya dan Misbah ke puncak Trikora, Papua. Mana dia? Yona si Permaisari. Rasanya senang sekali bisa berjumpa Yona lagi. Kami bertiga serasa reuni. Misbah sampai Muara Teweh. Nyampe. Ya. Halo. Ya. Edwin, Mas. Misbah, Ya, siap. Edwin, ya. Oh iya, yang pernah. Oke kawan-kawan, kita udah tiba di rumah Yona. Yona itu adalah kawan kami yang waktu itu ikut ke Trikora. Mungkin kawan-kawan masih ingat. Nah ini ternyata rumahnya, rumah Indosiar. Itu sudah enggak, itu jadi ciri khas tau, Bung. Dibilang juga rumah Indosiar, rumah Indosiar. Emang banyak yang bilang? Banyak yang bilang Indosiar. Maksudnya kan itu pujian. Bisa disewa penjam. Kalau Indosiar jangan dituntut ya, itu pujian maksudnya. Yang mengejutkan ternyata rumah Yona sebesar itu. Saya kira hal begini cuma terjadi di dunia sinetron atau keartisan. Ternyata kawan kami sugih juga. Oh ya, Yona ikut dalam ekspedisi kali ini. Dirinya pun belum pernah naik Gunung Bondang. Katanya keangkeran Gunung Bondang sudah mengakar hebat dan menjadi cerita yang tersebar luas. Jelaskan Miss. Nah, dan itu kita lewat sini nih. Oh, bentar ini. Dari desanya mana? Dari desa set. Nah, ini dari desa nih. Tuh, datar. Oh datar. Dasar tuh. Tuh. Coba di zoom dikit kalau yang pas mau muncak nih. Ini bentar gue share dulu. Sep. Nah, ini besoknya nih. Kok gini. Nah, Nah bisa terlihat kawan-kawan di situ monitor
Keesokan harinya kami menuju pasar untuk belanja kebutuhan logistik dan juga sesajen. Iya, yang kami beli bukan cuma bahan makanan, tapi juga untuk kepentingan ritual adat. Kalau dilihat dari kacamata logika, hal-hal seperti ini tidak masuk akal. Tapi masyarakat desa memiliki keyakinan yang mereka peluk turun-temurun sedari nenek moyangnya dulu. Saya sebagai pendatang tidak bisa sembarangan masuk dan menolak kooperatif, kemudian menawarkan teori yang berdasarkan sains. Beli beras ketan, terus dupa, sama gula merah ini buat salah satu syarat buat upacara adat nanti. Sebelum waktu naik dan sesudah naik gunung. Oh, ada 2 kali. Ada 3 kali, Mas. 3 kali Mas. Oke, sudah. Tadi itu beras ketan di depan berapa harga? Harganya 24 ribu. Oh, Kilo. iya. Saya masih sini. 19.500. Kilo dan kita butuh 20 kilo lang. Mengajar ibu-ibu tidak pernah salah ya. Lagi mau bayar, mati lampu. Tuh. Jadi cerita udah sering. Karena sekali lagi saya punya prinsip, tidak perlu mempercayai, cukup menghormati. Seberes belanja, kami packing ulang, kemudian menaikkan tas dan peralatan ke atas bak mobil double kabin milik Yona. Pukul 1 siang, tim berangkat menuju desa yang bernama Saruhung. Oke kawan-kawan, kita sekarang akan menuju ke desa Saruhung. Kemungkinan berapa? 4 jam atau berapa jam perjalanan dari sini? 5 jam ya naik mobil dengan jalanan kondisinya katanya sih lumayan bergejolak. Seperti kondisi politik dan ekonomi di negara ini. Jadi kita akan memakai mobil double kabin sesuai fungsinya. Tidak di jalan tol, tidak di kota besar, tidak kasih tetot-tetot, tapi di jalan rusak. Perjalanan akan kembali membutuhkan waktu yang lumayan lama. Tapi jalur yang kami lalui tidak semulus kemarin. Kalau kemarin sudah dirasa parah, hari ini lebih parah lagi. Jalanan aspal mulus bergelombang laksana ombak, terpisah oleh banyak lubang. Gas yang diinjak seringkali harus dikendurkan agar kaki-kaki tidak cepat rusak. Iya, mobil double cabin memang tangguh, tapi esensinya bukan untuk kebut-kebutan. Di pengeras suara terdengar suara Nadia Omara menceritakan kisah horor. Kata Yona yang sedang mengemudi, dia memang gemar mendengarkan Nadia Omara setiap berkendara. Terus-terusan didongengi pengeras suara, sembari ditemani rintik hujan yang mulai datang, saya terlelap di bangku penumpang. Baru beberapa menit terpejam, terdengar suara keras. Wah, Bau ayam. ketot. Bau ayam. Nggak jatuh. Aku nggak lihat loh. Lah? Iya, padahal nggak jatuh di Nggak ada. Kaget loh. Kaget sama. Kami semua terkejut. Ternyata spion kiri mobil menabrak batang pohon yang menjulur ke arah jalan. Batang mungkin keluar kali jatuh. Jatuh kayaknya mendadak. Nggak ada kan tadi kan? Nggak ada. Nggak tahu. Nggak ngeliat benda sih aku tadi. Ada tadi lihat batang. Benda ya? Ini masih bisa ditempel nggak? Oh, bisa. Coba nanti aja tapi coba lihat dulu Belakangnya? itu. Belakang plastik belakang. Beda beberapa inci lagi, mungkin bukan cuma spion yang kena, tapi juga badan mobil. Dan itu bisa berakibat fatal. Ini dia, ini keluar ini. Tuh. Sampai keluar dia berarti tadi Bentar, si ketutup. plastiknya mana ya? Oh, itu tuh. Ayo langsung. Iya, soalnya tikungan. Hati. Tuh, bahaya banget. Gak bisa digeser ya itu ya? Nah, kan Geser itu dulu. untuk nahan kacanya. Mana coba lihat? Ini Oh, ini. Kacanya keluar. kayak Iron Man. Rombongan memutuskan untuk rehat sejenak di sebuah rumah makan untuk membetulkan spion. Bukan dengan cara profesional, tapi dengan selotip. Bukan. Iya, itu ada yang plastik itu di tengah. Ada 2. Usam nih sudutnya, Mas. Oh ini. Kena di sini kena berarti. Iya,
Seadanya dulu, yang penting bisa dipakai sampai ekspedisi beres. Aja masih kelihatan ya. Lumayan lah. Kita akan nyetir dengan spion yang bukan retract tapi rucksack. Selepas melalui jalanan berkelok yang diiringi hujan, kami tiba di sebuah kota bernama Puruk Cahu. Meskipun namanya asing bagi saya sendiri dan mungkin bagi kebanyakan darimu, tapi kota ini benar-benar ramai. Gimana cara nerbangin dari bawah sini? Dan ini adalah keramaian terakhir yang akan kami temui sebelum memasuki jalur tanah. Mobil kembali melaju seiring langit yang kian temaram. Kami sejenak berhenti di pertigaan, di sebuah warung antah berantah. Perut terasa lapar. Kami melahap makanan sebelum melanjutkan perjalanan. Mengecek sinyal di HP, sudah hilang total. Baik kawan-kawan, kita masih setengah perjalanan lagi menuju jalan yang rusak. Jadi kita berhenti dulu untuk ngopi dan sedikit nggak tahu diri karena bawa makanan dari kota tadi. Dari kota, kita bawa makanan, kita numpang makan di sini di sebuah warung. Ini ayam ya? Ini rendang. Rendang itu. Rendang. Ya kita numpang makan dulu. Gak dapat panjangnya. Kita sekalian minjem sendok garpu. Gak apa nanti kita lebihin ya kan. Aku efek lapar gitu. Orangnya masih nyenyak aja tidur. Kata Indra, di area ini sampai selanjutnya takkan ada sinyal. Warga biasa bergantung pada voucher wifi. Tulisan kiri ini apa ya? Ini untuk jalan perusahaan, berarti kita harus ke kiri ngambil arahnya, sebelah kiri ngambil arahnya, karena di sini kan masih jalan perusahaan kayu. Campur sih sebenarnya, cuma karena logging dia harus menepi karena bawa punggungan kayu itu yang memanjang. Jadi setiap tikungan dia menyesuaikan. Jalan berkelok dengan rumah-rumah di sisinya perlahan berubah menjadi jalur tanah dengan kebun di kanan dan kiri. Tiada penerangan kecuali lampu mobil yang kami naiki. Sesekali berpapasan dengan mobil dari arah berlawanan. Hanya sedikit, sangat sedikit. Tanah merah yang terkena hujan tadi sore menjadikan mobil terkadang lenggak-lenggok. Beberapa kali Yona mengaktifkan double gardan, terutama di jalan yang curam. Naik, turun, kiri, kanan. Penumpang terpelanting tanpa ada kenyamanan. Kenyamanan. Kita dimotivasi untuk keluar dari zona nyaman. Tapi keluar kemana? Mau kemana-mana juga susah, karena sulit aksesnya. Lalu orang-orang berkata, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Mereka lupa bilang, jalannya memang ada, tapi belum diaspal. Dan di jalan tanah dengan sedikit cahaya, yang harus diandalkan bukan cuma mobil yang tangguh, tapi juga sopir yang kawakan. Kami yakin, Yona bisa membawa kami tanpa kurang suatu apapun. Semoga.